Bab 3. Kesalahpahaman serius. Jangan biarkan iblis mengalahkan Anda karena Anda tidak menghabiskan 30 menit sampai 1 jam sehari mengunci di dalam kamar sambil menghancurkan benteng-benteng, mengusir roh-roh jahat, menjerit, berteriak, dan semacamnya. Tidak perlu merasa bersalah. Tuhan sudah berkenan kepada Anda. Banyak ajaran tradisional mengenai doa mustahil dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda seorang ibu dari anak-anak yang masih kecil? Anda akan kehilangan Tuhan jika Anda mengunci diri dalam kamar untuk berdoa selama 1 atau 2 jam setiap hari. Bukan kehendaknya Anda memisahkan diri untuk waktu yang lama, sementara anak-anak Anda tidak terawasi, membiarkan anak-anak Anda menghancurkan rumah, saling membunuh, sementara Anda di dalam sana berbincang dengan Tuhan. Tidaklah rohani. Pada waktu-waktu di mana Anda tidak bisa berdua saja dengan Dia, Anda bisa berdoa tanpa henti sepanjang hari, setiap hari di tengah semua kesibukan yang lain. Anda bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan, dan Ia berkenan dengan itu. Doa harus menjadi sesuatu yang dapat Anda jadwalkan ke dalam hari Anda yang normal. Jika Anda bisa memiliki waktu khusus berdua saja sambil berlutut, mata terpejam, tanpa ada suatu pun yang mengganggu Anda, manfaatkanlah itu. Hanya ingatlah bahwa berdoa tidak harus selalu dengan cara itu untuk berkenan kepada Tuhan. Anda harus bisa berdoa sementara mengemudikan mobil di sepanjang jalan, dengan mata terbuka tentunya, bekerja, mengurus rumah, mencuci, dan sebagainya. Jadilah kreatif dan temukan cara-cara untuk berkomunikasi dengan Dia sepanjang hari. Tidurlah. Anda benar-benar tidak bisa menjalani kehidupan di dunia nyata seperti yang diajarkan banyak orang tentang doa. Mereka berbicara tentang bangun 2 atau 3 jam lebih awal daripada semua orang lainnya untuk berdoa. Lalu mereka memompa Anda dengan mengirimi Anda banyak kisah yang menginspirasi. Jika Anda bisa melakukannya, bagus. Namun, jika Anda memiliki anak-anak yang membuat Anda tetap terjaga sampai larut malam, membangunkan Anda 2 atau 3 kali sepanjang malam dan kemudian harus bergegas ke kantor pada pukul 5, maka Anda tidak akan mampu bangun sepagi itu untuk berdoa. Dan Tuhan tidak mau Anda melakukan itu juga. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi atau duduk-duduk sampai jauh malam, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika saya pertama kali mulai mencari Tuhan, saya memiliki keinginan yang kuat untuk melayani Dia. Mereka mengatakan saya harus berjaga sampai larut malam dan berusaha berdoa. Saya tertidur dan kemudian merasa sangat bersalah karenanya. Suatu kali setelah terjaga larut malam dengan berlutut sambil merasa bersalah, saya berdoa, Tuhan maafkan saya, apa yang bisa saya lakukan agar tidak tertidur sewaktu berdoa? Ia menjawab saya, tidurlah dan istirahatlah sepanjang malam, maka kau bisa berdoa tanpa tertidur. Sekarang, jika saya tertidur sewaktu belajar firman atau berdoa, saya tidur aja sebentar. Setelah beristirahat sejenak, saya melanjutkan apapun yang sedang saya kerjakan sebelumnya, dan semuanya baik-baik saja. Apa yang saya sampaikan merusak beberapa sikap dan model doa yang populer. Kita sebaiknya menghadapinya. Tuhan tidak berkenan dengan semua latihan agamawi kita. Sebenarnya hanya itulah kegunaan semua itu. Banyak orang Kristen sama seperti orang-orang munafik yang sedang Yesus bicarakan ini. Mereka berdoa untuk mendapatkan pujian yang mereka terima dari orang lain. Mereka berdoa untuk menenangkan suara hati mereka. Mereka pikir bahwa dengan melakukan tugas agamawi mereka bisa maksa Tuhan untuk bergerak dan memberikan apa yang mereka inginkan.
Tuhan tidak bekerja seperti itu dan Ia tidak terkesan dengan panjangnya doa Anda. Tuhan sudah tahu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, dalam kurung bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 7. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 8. Doa bukanlah memberitahu Tuhan betapa buruknya situasi Anda. Ia sudah tahu apa yang Anda butuhkan bahkan sebelum Anda meminta. Pernahkah Anda berdoa, "Oh Tuhan, dokter mengatakan begini, dan kemudian diikuti dengan pengulangan rinci mengenai laporan negatif profesional medis Anda? Tuhan lebih mengerti situasinya daripada Anda. Ia tidak perlu tahu apa yang dikatakan bos, pasangan bengkel Anda, atau siapapun lainnya tentangnya. Benar-benar tidak perlu atau bermanfaat memberikan gambaran terperinci masalah Anda kepada Allah. Banyak orang Kristen menggambarkan di dalam benak mereka sebuah meja besar di sorga dengan tumpukan menjulang jutaan formulir doa untuk diproses Tuhan. Mereka beranggapan ia tenggelam dan mungkin perlu berbulan-bulan untuk dia sampai kepada permintaan mereka. Jadi Anda merasa harus memberitahu Tuhan betapa mendesaknya masalah mereka. Berdoa, "Kau perlu menangani ini lebih cepat." Mereka berharap ia kemudian akan memindahkan permintaan mereka ke atas tumpukan dan memberikan cap disetujui di atasnya. Gambaran mental ini dan sikap yang terkait sama sekali keliru. Tuhan tidak macet, tidak ketinggalan berbulan-bulan, atau tidak sadar akan keadaan darurat Anda. Doa bukanlah alat untuk memberitahu Tuhan betapa buruknya situasi Anda. Karena kebanyakan orang tidak tahu akan hal ini, maka masalah, kebutuhan, dan keadaan darurat memenuhi bagian terbesar dari doa mereka. Seandainya memberitahu Tuhan tentang masalah dan betapa buruknya masalah itu dihapus dari doa orang-orang, maka tidak banyak waktu yang tersisa. Itulah sebabnya saya menasihati sebagian besar wanita untuk berhenti berdoa tentang suami mereka. "Oh Tuhan, suami saya memukuli saya, menganiaya anak-anak, dan bahkan menendang anjing kami. Ia menghabiskan uang kami untuk minum-minum, berjudi, dan membeli majalah porno. Ia benar-benar bajingan." Mereka memberitahu Tuhan betapa buruknya suami mereka selama 45 menit sebelum menutup doa dengan, "Tapi saya percaya kau akan menyelamatkan dia dalam nama Yesus." 5 detik dalam iman dan 45 menit mengulang masalahnya dalam ketidakpercayaan. Lalu mereka bertanya kepada saya, "Mengapa saya jadi tidak bersemangat?" Itu bukan doa yang mendatangkan semangat. Hidup dan mati. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahkan dalam doa, perkataan Anda menghasilkan hidup atau mati. Mendoakan solusi Tuhan dari firman melepaskan kehidupan. Tapi berdoa secara negatif dan berfokus pada masalah, Anda hanya memperbesar masalah Anda, entah Anda menyadarinya atau tidak. Tuhan pernah menyela Charles Capps suatu kali sewaktu ia sedang berdoa. "Charles, apa yang sedang kau lakukan?" "Saya sedang berdoa." "Tidak, kau tidak sedang berdoa, kau sedang mengeluh." Banyak orang yang mengira mereka sedang berdoa, padahal mereka hanya mengomel, menggerutu, dan mengeluh. Mereka sedang melepaskan kuasa kematian ke dalam hidup mereka melalui kata-kata negatif mereka dalam doa. Tuhan tidak berkenan dengan doa seperti itu. Mendoakan solusi Tuhan dari firman melepaskan kehidupan.
Tapi berdoa secara negatif dan berfokus pada masalah, Anda hanya memperbesar masalah Anda. Berdoa telah menjadi begitu religius. Kita perlu mengenali bentuk dan sikap munafik ini. Setelah kita mengerti dengan jelas mengenai semua yang bukan doa, maka kita akan bisa meletakkan dasar yang benar untuk apa doa sebenarnya. Sekali lagi saya bicara pengalaman dan terutama dari kehidupan saya sendiri. Saya tidak akan mencela apapun yang belum pernah saya lakukan. Moody. Saya dulu biasa mengatur pertemuan doa semalaman. Setelah menggilir orang, kami akan bersyafaat dari hati kami ketika matahari terbenam. Namun saya akhirnya tetap terjaga dan berdoa sepanjang malam sendirian karena yang lainnya selalu sudah pulang pada pukul 10 atau 11 malam. Saya dulu sering berdoa sepanjang malam. Sebagai tentara penjaga bunker di Vietnam, saya berdoa 4 jam setiap malam selama 13 bulan. 4 jam. Ini sebelum saya berbicara dalam bahasa roh. Anda bisa berdoa untuk seluruh dunia dalam 30 menit jika Anda tidak berbahasa roh. 4 jam tidaklah mudah, tapi saya memaksakan diri saya melakukannya. Saya telah melakukan semua hal yang saya tentang sekarang. Saya tidak melakukannya lagi sekarang, dan saya menerima hasil yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya lebih mengasihi Tuhan dan Ia mengasihi saya. Kami mempunyai hubungan yang akrab. Ia tidak marah sama sekali karena saya tidak melakukan hal-hal itu lagi. Anda mungkin tergoda di dalam hati untuk menghakimi saya. Tapi sebelum Anda memperoleh hasil yang lebih baik, mungkin Anda harus mempertimbangkan untuk membuat perubahan ini. Dwight L. Moody memulai sebagai seorang wiraniaga sepatu yang miskin yang mengajar sekolah minggu kepada anak-anak. Ia bahkan tidak mengenyam pendidikan sampai kelas 3. Seiring berjalannya waktu, semangat dan kesuksesan Moody yang legendaris dalam menuntun orang lain kepada Tuhan membuka pintu bagi dia untuk berkhotbah di semua benua dan di depan keluarga raja seperti Ratu Inggris. Ratusan ribu orang lahir baru di bawah pelayanannya. Orang ini penuh kuasa di dalam Tuhan. Moody menjalani kehidupan yang disiplin yang memampukan dia untuk melakukan apa yang ia sudah lakukan. Ia menyediakan waktu 45 menit untuk berdoa dan pendalaman Alkitab dari tengah hari sampai pukul 12.45 setiap hari. Itu saja, karena waktunya yang selebihnya ia pakai untuk melayani dan berpergian dalam berbagai cara. Menurut model doa yang sekarang diajarkan dalam tubuh Kristus, mustahil bagi Moody menjadi begitu efektif. Namun ia memang sangat efektif. 100 tahun kemudian, ia masih membawa dampak kepada dunia melalui Moody Bible Institute di Chicago dan sekolah lain di Skotlandia. Orang ini benar-benar melakukan lebih banyak daripada yang pernah diimpikan oleh kebanyakan kita. Kita memiliki sejumlah kesalahpahaman serius mengenai apa doa itu sebenarnya.